Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah maghrib dan Aisyah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah atau keutamaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan kita yang lalu, di antara fadilah menjadi umat Muhammad, dia akan banyak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad dengan izin Allah melalui cara syafaat. Dan kita sudah bahas beberapa syafaat dari Nabi kepada umatnya. Yang pertama syafaatul uzma, yaitu syafaat dari Nabi untuk menyelesaikan huru-hara, kebimbangan, ketidakpastian bagi seluruh umat yang berada di padang mahsyar. Jadi dengan syafaatul uzma, Nabi bermohon untuk segera dimulainya pengadilan hisab. Jadi Nabi Muhammad yang bermohon, bersujud, bersungkur di hadapan Allah untuk segera dimulainya penghisaban. Jadi ini kegembiraan bagi mereka yang menanti-nantikan surga di tengah-tengah kebimbangan padang mahsyar. Kita juga sudah bahas syafaat berikutnya, yaitu Nabi Muhammad memohon agar dibukakan pintu surga bagi mereka yang akan dimasukkan surga. Lalu kemudian syafaat berikutnya, Nabi juga memberi syafaat pertama kepada umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Jadi Allah izinkan Nabi Muhammad memberi syafaat untuk memasukkan surga kepada umatnya yang tidak dihisab. Dan yang terakhir kita bahas, Nabi Muhammad juga bisa memberi syafaat kepada penghuni surga dari umatnya untuk menambah derajat mereka di surga, sehingga mereka bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada harapan mereka. Itu yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Belum selesai pertolongan Nabi kita dengan izin Allah untuk kita sebagai umatnya, apalagi berikutnya dengan menjadi umat Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi Nabi untuk memberi syafaat kepada para pelaku dosa besar yang selayaknya masuk neraka, tapi kemudian Allah selamatkan melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di titian sirat, terjadi di titian sirat. Jadi penghujung daripada mahsyar setelah dihisab adalah yudrabu baina yadayhi as-sirat, lalu dibentangkan oleh Allah sebuah jembatan di antara jurang neraka dengan surga. Dan sirat itu dalam satu riwayat itu lebih tipis daripada rambut, wa adaqqu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Orang kita Melayu sering membuat istilah
titian rambut dibelah 7. Namun sebenarnya tidak ada dalil yang menyatakan titian rambut dibelah 7. Yang ada lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dan bisa jadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad di saat itu memberi syafaatnya kepada umatnya, bermohon-mohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya walaupun dia menjadi pelaku dosa selama di dunia. Dengan izin Allah ada yang diselamatkan setelah ditebas, setelah ditebas, dicabik-cabik di sepanjang titian sirat. Jadi dalam hadis disebutkan, kita bacakan hadisnya nanti, disebutkan bahawa titian sirat itu kiri dan kanan itu Allah sediakan pedang-pedang atau besi-besi yang tajam untuk mencabik-cabik orang-orang yang pernah melakukan dosa besar. Mereka yang ditebas oleh pedang-pedang itu hanya tertebas tapi bisa selamat menuju ke surga, tapi yang ditarik maka dia masuk ke dalam neraka. Dan ini semua Nabi yang menceritakannya, yaitu dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fayatuna Muhammad fayaqumu fayuzan lahu wa tursalul amanah war rahim fataqumani jambatay sirat yaminan wa shimalan. Jadi Nabi menceritakan keadaan di titian sirat pada waktu itu, yaitu ketika umat Muhammad mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berdiri, lalu beliau berdiri dan diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan amanah dan rahim. Lalu amanah dan rahim pun ikut berdiri di antara dua sisi jembatan sirat itu. Para ulama mensyarah maksudnya, mereka yang dulu hidup di dunia menjalankan amanah dari Allah, lalu kemudian mereka berusaha untuk menjaga rahim mereka, menyambung rahim mereka, maka dua perkara ini termasuk yang akan memberikan pertolongan di titian sirat. Kita semua akan hidup dalam amanah Allah. Semua kita pernah menerima amanah, dan Allah sudah sebutkan bahawa amanah itu pernah ditawarkan ke gunung, kepada langit, pada bumi, gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya menolak amanah. Menolak amanah bukan melawan Allah, mereka khawatir tidak mampu menanggung amanah. Lalu fahamalahal insan, ternyata amanah itu diterima oleh manusia. Dan anehnya Allah mengatakan, setelah manusia menerima amanah, manusia itu kana zaluman jahula, sungguh zalim, sungguh bodoh. Ini kan seakan-akan kontradiksi, disuruh terima amanah lalu Allah mengatakan sungguh zalim, sungguh bodoh. Tentu kita harus baca lebih detail apa maksud Allah mengatakan manusia zalim dan bodoh ketika menerima amanah. Yang dimaksud di situ adalah manusia yang kemudian menyia-nyiakan amanahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan yang zalim dan bodoh. Kenapa zalim dan bodoh? Allah beri amanah, kalau disia-siakan maka dia telah menzalimi dirinya sendiri, iaitu memasukkan dirinya sendiri ke dalam neraka. Dan sungguh bodoh mereka yang sudah terima amanah, kalau dia jalankan maka dia masuk surga, tapi dia tidak jalankan sehingga dia masuk ke neraka. Maka manusia itu menzalimi dirinya sendiri dan bodoh sekali. Apa amanah Allah? Menuhankan Allah, lalu taat pada perintah dan tinggalkan larangan. Nah, amanah ini makhluk Allah, rahim pun makhluk Allah. Amanah dan rahim nanti ikut memberi syafaat dengan berdiri di antara titian sirat. Orang-orang yang menjalankan keduanya di dunia maka insya Allah selamat
di titian sirat, dibantu dengan syafaat Nabi SAW. Nabi lanjutkan, jadi setelah berdirinya amanah dan rahim di antara dua sisi, Nabi berdiri di pintu pertama masuk titian sirat. Lalu kemudian fayamurru awwalakum kalbarqi, lalu Allah menyuruh orang yang pertama di antara kalian untuk naik ke atas titian sirat, dan dia melewati sirat itu kalbarqi, seperti kilat, seperti kilat. Lalu Abu Hurairah berkata, qultu bi abi anta wa ummi, demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, ayu syai'in kamarril barqi, bagaimana orang bisa melewati titian seperti kilat? Itu kayak mana itu maksudnya, kata Abu Hurairah. Qala alam tarau ilal barqi, tidakkah pernah kalian memperhatikan kilat, kata Nabi, kaifa yamurru wa yarji' fi turfati ainin, bukankah kilat itu ketika datang dan balik, dia datang dan kembali seperti kilatan mata, seperti hanya orang mengedipkan mata. Jadi ini tipe pertama orang yang melewati titian sirat, iaitu melewatinya seperti kilat, langsung sampai ke pintu surga hanya dengan satu kedipan mata. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang paling banyak amalnya dan sedikit dosanya. Ini tipe-tipe level-levelnya para sahabat, terutama Abu Bakar dan kawan-kawan. Ini akan melewati titian dengan cara seperti kilat. Kemudian level yang kedua kamarrir rih, yaitu orang-orang yang diizinkan oleh Allah terbang seperti angin. Jadi terbang seperti angin di atas titian sirat, dia selamat. Kemudian summa kamarrit tayr, level berikutnya orang-orang yang diizinkan terbang seperti burung, ini juga selamat. Lalu kemudian wasyaddir rijal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Lalu nanti level berikutnya ada orang-orang yang diizinkan Allah meniti titian sirat seperti laki-laki yang berlari atau bergegas. Jadi orang laki itu kalau sudah lari kan kencang, Pak, maka disebutkan laki-laki yang berlari. Nah, ini insya-Allah juga akan selamat. Nah, ini model kita lah, Pak, insya-Allah yang ahli jamaah. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat tipe ini saja sudah alhamdulillah, nggak perlu jadi burung. Ya, kita bisa meniti titian sirat dengan cepat, alhamdulillah. Dan Nabi kemudian mengatakan tajri bihim a'maluhum, itu yang membuat mereka bisa berlari kencang itu adalah amalan mereka, amalan mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat, Nabi pada waktu itu berdiri di titian sirat, yaqul, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Setiap kali satu umatnya menaiki sirat, beliau mengucapkan selamatkanlah, selamatkanlah. Lalu kemudian Nabi mengatakan hatta tu'ajizu a'malul ibad. Setelah level-level ini, jadi kan diaturnya apa? Per kelompok-kelompok. Yang kelompok seperti kilat selesai, habis semuanya. Kelompok seperti angin selesai. Lalu kelompok yang terbang seperti burung selesai. Yang berlari kencang seperti laki-laki selesai. Tinggallah setelah itu kelompok yang lemah amalnya, amalnya lemah, hatta yaji ar-rajul wa la yastati' asyar illa zahfan, sehingga yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak bisa berjalan menuju titian sirat kecuali dengan merangkak, kecuali dengan merangkak. Jadi dia merangkak-rangkak ini. Ini level-level siapa ni, Pak? Level-level jamaah juga ada, berzina juga yang salat enggak pernah tinggal, pinjam uang di bank juga enggak pernah tinggal. Mudah-mudahan lagi dumpu nah apa banyak. Jadi ini merangkak di atas titian itu. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, qal wa fi hafatay sirat kalalib mu'allaqah ma'murah ya'khuzu bima mimma umirat bihi famahdusun najin wa maqdusun finnar. Nah, Nabi kemudian menceritakan tentang keadaan sirat itu. Dia mengatakan bahawa di sisi-sisi sirat itu ada pedang-pedang atau pisau-pisau besi
yang besar yang digantungkan di kiri dan kanan, lalu dia menebas siapa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kena tebas selamat. Nah, ini kena tebas ni maksudnya ada dosa, namun dosanya masih dimaafkan Allah. Yang kena tebas walaupun dia merangkak penuh dengan luka dan itulah siksaannya di atas titian sirat, maka dia akan selamat. Namun yang ditarik dari belakang, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kelompok terakhir ini itu kelompok-kelompok yang hatinya dalam keadaan bimbang, selamat atau tidak, selamat atau tidak. Allah menyiksanya di atas titian sirat. Jadi ditebas sana, ditebas sini, tapi dia tetap selamat. Inilah syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa tapi masih bisa diselamatkan, tentu dengan izin Allah. Namun orang-orang yang ditarik dari belakang, karena dari neraka itu ujung apinya menarik-narik, dalam hadis yang lain kan titian sirat itu di atas wail, di atas jurang neraka. Jadi pemandangan kita sambil lihat, sambil naik ke jembatan, pemandangan kita adalah pemandangan neraka. Semua orang melihat neraka, yang ahli surga pun melihat neraka. Agar ahli surga pun tahu bahawa yang di dalam Al-Quran ketika digambarkan dahsyatnya neraka, ternyata itu ada. Ternyata Allah tidak berdusta. Bayangkan perasaan kita berada di atas titian yang disuruh jalan, di bawahnya api membara. Kita sekarang naik di atas jembatan yang di bawahnya sungai saja, bukan api di bawahnya, sungai yang kira-kira kalau jatuh pun kita masih bisa berenang. Itu saja kita kaki sudah goyang-goyang, apalagi di atas neraka. Begitulah keadaan nanti Nabi berjuang untuk umatnya. Tidak bosan-bosannya Nabi mengucapkan Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Begitu sayangnya Nabi kepada umat. Maka sungguh durhaka orang-orang yang hari ini mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara izin Allah pada Nabi, yang izin itu bisa menyelamatkan hamba menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala walaupun penuh dengan luka-luka. Ini mereka yang tak cukup amal, tidak cukup amalnya. Jadi makanya Allah mengatakan penghuni surga itu amanu wa amilus salihat. Banyak ayat menyuruh untuk berlomba-lombalah berbuat amal. Amal ini yang menolong kita, mulai dari alam kubur, yang menemani adalah amal saleh. Sekecil apapun amal bisa membuat kita tertolong kalau itu ikhlas karena Allah. Makanya Nabi mengatakan, jangan engkau remehkan amal yang kecil, jangan remehkan amal yang kecil. walau laqita bi akhika biwajhin taliq. Kata Nabi, jangan engkau remehkan amalan yang kecil, walaupun engkau cuma memasang wajah ceria ketika bertemu dengan saudaramu yang muslim. Memasang wajah ceria ketika bertemu dengan sama muslim itu amal saleh. Makanya kalau ketemu sama kita, senyum. Senyum amal, wajah ceria amal. Ada orang yang hidupnya senyum tidak, muka mekerok tu terusan, cemburu tu terusan. Kita ajak senyum pun tak bisa senyum dia. Akhirnya kita sendiri menyesal kenapa kita tersenyum sama dia. Ini contoh-contoh orang yang tidak tahu bahawa wajah ceria bertemu sama mukmin itu amal saleh. Itu amal saleh. Walaupun kita baru keluar dari rumah dan baru kena lemparan piring dari isteri, tetap ketemu sama muslim disuruh pasang wajah ceria. Berpura-pura ceria pun tak mengapa. Jadi asal ketemu senyum, pasang wajah ceria, itu amal saleh. Bisa jadi amal itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Makanya Nabi mengatakan, la tahqiranna, jangan engkau remehkan amal salehmu walaupun kecil. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu syafaat Nabi ketika berada di titian sirat kepada umatnya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi, syafaat berikutnya dari Nabi Muhammad kepada umatnya yang sudah masuk ke neraka. Tadi belum masuk,
tapi diselamatkan dengan syafaat Nabi, dengan kalimat Allahumma sallim, Allahumma sallim. Sekarang Nabi diizinkan untuk menolong umatnya yang sudah divonis masuk ke neraka. Jadi dia masuk neraka dan sudah menerima siksa. Itu memang para orang-orang fasiqin, ya, orang-orang yang telah melakukan dosa dan mati dalam keadaan tidak bertaubat atau tidak sempat bertaubat, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Nah, mereka masuk dalam neraka dan mereka menghadapi siksaan sesuai dengan dosa mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hammad bin Zaid, beliau berkata, aku bertanya kepada Amir bin Dinar, asami'ta Jabir bin Abdullah yuhaddis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah? Qala na'am. Jadi Hammad bin Ziyad itu bertanya kepada salah satu sahabat yang lain, yaitu Amir bin Dinar, apakah engkau pernah mendengar dari Jabir, maksudnya pernahkah engkau dengar Jabir mengatakan bahawa Rasulullah pernah mengatakan bahawa Allah bisa keluarkan orang-orang dari neraka dengan syafaatnya? Maka Jabir menjawab, na'am, aku pernah dengar Nabi mengatakan bahawa dia akan mengeluarkan umatnya dari neraka dengan syafaat yang diizinkan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, amma ahlun nar allazina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Kata Nabi, orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, kalau mereka memang menjadi penduduk neraka yang abadi, maka hidup mereka di sana la yamut wa la yahya, mereka tidak mati, tidak hidup. Nah, ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu abadi dalam neraka, kehidupannya tidak mati, tidak hidup. Maka dalam Al-Quran disebutkan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Bagaimana tidak mati, tidak hidup? Ketika disiksa rasanya seperti mau mati, begitu merasakan seakan-akan mau mati, dihidupkan kembali oleh Allah, baru terasa kehidupan yang baru, disiksa lagi sampai seperti mau mati. Begitu mau mati, dihidupkan lagi, baru terasa hidup, disiksa lagi, terus begitu. Khalidina fiha abada, selama-lama. Begitu azab yang mereka terima. Siapa mereka? Kafir, orang kafir. Orang kafir itu walaupun baik, Pak, tidak ada jalan menuju ke surga, tidak ada jalan. Jadi jangan coba-coba untuk menyesatkan pikiran umat Islam dengan mengatakan semua orang itu baik, semua agama itu baik, cuma beda-beda jalan saja, nanti muaranya juga sama-sama ke surga, cuma naik bus saja yang beda, sama-sama turun di Medan, nyan bus. Kalau masalah agama, Allah yang sudah vonis, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima Allah cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, yang mencari agama di luar Islam tidak akan diterima sama sekali, tidak akan diterima siapapun dia, penuh dengan kebaikan, tidak akan ya. Ini yang perlu kita tancapkan dalam hati, jangan sampai digoyang oleh orang-orang yang punya pemahaman pluralisme, seakan-akan semua agama itu benar. Gara-gara akibat pernyataan itu, banyak orang-orang yang tipis imannya pindah agama karena menganggap sama saja, kan kita nanti sama-sama di surga. Nantilah kita lihat, nanti kita lihat apakah kita sama-sama di surga atau anda yang berada di dalam neraka. Makanya hati-hati dengan kemurtadan. Lalu Nabi sambung, walakinnan nas asabathumun nar bizunubihim. Ada model orang dimasukkan neraka bukan karena kafir, tapi dengan zunub, dengan dosa mereka. Fa amatahum imatah hatta iza kanu fahman. Nasib mereka itu tidak sama dengan orang kafir. Kalau orang kafir tidak mati, tidak hidup, tidak mati, tidak hidup, terus dalam siksaan, enggak berhenti-berhenti sepanjang masa, tidak ada istirahatnya, tidak ada jeda, tidak ada jeda. Orang yang masuk neraka dengan dosa tapi mukmin,
Tapi dia pelaku dosa besar, artinya muslim tapi fasik. Maka kata Nabi, setelah disiksa Allah sehebat-hebatnya siksa, lalu kemudian Allah matikan mereka, dimatikan, dan matikan itu mereka terpendam di neraka. Wa kanu iza kanu fahman, mereka menjadi arang. Jadi semua pelaku dosa besar itu menjadi arang di tengah-tengah neraka, tapi tidak lagi merasakan siksa. Begitu sudah cukup siksa yang sesuai dengan dosa mereka. Itu kalau muslim yang masuk neraka. Ini jangan gembira dengan berita ini. Nanti ada pula yang gembira, alhamdulillah, untung je karang tu. Ya Allah, untung, bersyukur kali ya Allah. Itu berarti dah siap tu masuk neraka itu. Ini bukan berita gembira. Ini bukan berita gembira ini. Cuma Allah memuliakannya karena dia masih menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diarang, dibenamkan Allah, dipendam dalam neraka. Lalu Nabi sambung, uzina bisyafa'ah. Mereka lah yang diberi izin oleh Allah kepada Nabi untuk diambil dengan syafaatnya. Faji'a bihim dhabair fabassu ala anharil jannah. Nanti mereka akan dipisahkan berkelompok-kelompok, lalu mereka akan dibawa ke anharil jannah, ke surga, ke sungai-sungai yang ada di surga. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, summa qila ya ahlal jannah afidhu alaihim, wahai penduduk surga, mandikanlah mereka. Jadi penduduk surga memandikan mereka dengan air surga. Fayambutuna nabatal habbah takunu fi hamilis sail. Maka setelah dimandikan, mereka itu menjadi seperti benih-benih yang tumbuh di samping-samping sungai atau di samping-samping pantai. Jadi seperti benih-benih anak-anak kacang atau tumbuhan apa-apa, begitu disiram tumbuh begitu. Begitulah keadaan mereka nanti. Lalu kemudian faqala rajulun minal qaum, lalu berkatalah seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana bil badiyah. Di saat itu Nabi seperti berada di tengah-tengah padang pasir untuk menggembala. Maksudnya Nabi sibuk menolong umatnya yang masuk neraka, yang dimandikan, diambil, dimandikan, diambil. Nabi seperti orang sedang menggembala kambing, disibukkan tolong ini, tolong itu. Begitulah perjuangan Nabi mengeluarkan orang yang sudah disiksa dalam neraka. Nah, ini dalil-dalil ini tadi hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Lalu kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik menceritakan perkataan Nabi yang lebih detail lagi. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayatuna Isa fayaqul lastu laha. Terakhir ketika mereka meminta bantuan daripada Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan, aku tidak bisa memberi syafaat. Walakin alaikum bi Muhammad, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, lalu mereka mendatangiku, fa aqulu ana laha fasta'zini ala rabbi. Lalu Nabi mengatakan, baik, aku akan memohon izin kepada Allah. Fayu'zanu li wa yuhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an. Lalu aku diizinkan Allah setelah aku memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada manusia yang mendengar sebelumnya. Nah, ini sudah kita sebutkan hadisnya apa? Bahwa Nabi itu ketika memohon syafaat, beliau bersujud di bawah arasy, lalu diajarkan Allah puji-pujian yang selama ini tidak pernah diajarkan kepada siapapun. Setelah itu Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Lalu waqul yusma' laka, kalau engkau meminta, wasal tu'ta, kata Allah, dengarkanlah, kalau engkau meminta, tu'ta, engkau pasti kuberikan. Washfa' tushfa', kalau engkau memberi syafaat, ku izinkan memberi syafaat. Fa'akul, lalu aku mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah tolonglah umatku, tolonglah umatku. Ini permintaan Nabi kepada Allah. Fayaqul, lalu Allah menjawab, intalik fa'akhrij minha man kana fi qalbihi misqalu sya'iratin min iman fantalaqa faf'al. Lalu Allah mengatakan, Muhammad, ku izinkan, pergilah ke neraka, lalu ambillah, angkatlah umatmu yang pernah berbuat amal sebesar syairah, sebesar gandum.
Bulir gandum tu kan Pak sebesar padi kan? Bulir gandum tu kan hampir sama dengan padi dia kan. Kata Allah, Muhammad, sekarang pergilah ke neraka, angkatlah dari neraka umatmu yang pernah beramal dan punya iman sebesar biji gandum, sebesar syairah, kata Allah. Lalu Rasulullah pergi dan melakukannya. Fantalaka faf'al. Rasulullah dengan izin Allah masuk ke neraka, lalu mengambil semua umatnya yang pernah beramal dan beriman sebesar satu biji gandum. Jadi mungkin kalau sebesar biji gandum ni, yang pernah memasukkan ke celeng masjid sekitar 1000 lah Pak. Pernah masukkan ke celeng masjid sekitar 1000, insyaAllah. Tapi pikirkan nerakanya dulu, jangan pikirkan yang 1000 ini dulu. Nah, kemudian disambung lagi oleh Nabi, summa a'ud, lalu aku kembali kepada Allah, fa ahmaduhu bitilkal mahamid, ku puji lagi Allah dengan pujian yang diajarkan tadi. Summa akhir lahu sajidan, lalu aku sujud lagi kepada Allah, fayuqal, Allah kembali mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepalamu. Nah, lalu disebutkan lagi, dengarkanlah, kalau engkau minta aku beri, kalau engkau ingin memberi syafaat, ku berikan izin memberi syafaat. Lalu Nabi kembali mengatakan, fayaqulu ya Rabbi ummati ummati, Nabi minta kembali, ya Allah tolonglah lagi umatku, tolonglah lagi umatku, kata Rasulullah. Fayaqul intaliq Muhammad, okey, pergilah ke neraka, fa akhrij minha man kana fi qalbihi misqala zarratin aw khardalatin min iman, fa akhrajahu fantalaqa faf'ala. Lalu Allah mengatakan, keluarkan yang pernah beramal dari umatmu sebesar biji sawi, yang pernah beramal sebesar biji sawi. Jadi dikeluarkan oleh Nabi. Jadi Nabi pergi lagi ke neraka, dikeluarkan lagi oleh Nabi. Nanti dimandikan lagi, tumbuh lagi seperti anak kacang yang baru tumbuh. Ini maksudnya warna mereka dari arang memutih sedikit. Anak kacang baru tumbuh kan hijau-hijau sedikit Pak. Nanti begitulah. Yang putih tak hitam lagi, yang putih sekali tidak mau lagi seperti penduduk neraka asli. Namun ada yang mengatakan, para ulama, nanti mereka sudah lama di surga, baru mereka memutih seperti penduduk surga. Jadi kelompok kedua ini yang pernah beramal sebesar biji sawi. Ini kira-kira apa nih amalnya? Kalau tadi masukkan 1000 ke dalam celeng, ini model-model yang dorong celeng ke samping. Masih mau dia dorong celeng, dia katakan katulung masjid, dia nggak pernah tolong, dia minta sama orang. Ini mungkin insyaAllah jadi amal. Makanya yang dorong celeng ke samping, kelompok kedua insyaAllah masuk. Kemudian summa a'un, kata Nabi, lalu aku kembali lagi kepada Allah, kembali lagi sama kejadiannya, sama lagi kejadian. Nabi bermohon lagi, sujud lagi, lalu Allah mengatakan, angkat kepalamu, apapun engkau minta aku beri Muhammad, engkau memberi syafaat, aku beri izin memberi syafaat. Lalu Nabi mengatakan, ummati ummati, ya Allah tolong lagi lah umatku, tolonglah lagi umatku. Bisa bayangkan Bapak kesetiaan Nabi pada umat. Di saat orang tua saja mungkin dah nggak sanggup mikir lagi anaknya. Orang tua kalau anak saja masuk penjara, mungkin dia akan mengatakan 2-3 kali, kapan mati juga dia, aku fikir ni. Nabi Masya Allah kembali lagi, memohon lagi kepada Allah. Lalu Allah izinkan, kata Allah, sekarang Muhammad keluarkan dari umatmu man kana fi qalbihi adna, kata Allah, keluarkan yang lebih kecil dari biji sawi. Kalau ada yang lebih kecil lagi beramal, keluarkan lagi. Apa yang lebih kecil dari biji sawi Pak? Biji bayam lebih besar mana dengan biji sawi? Lebih kecil biji bayam. Yang pernah beramal dengan biji bayam, yang pernah beramal sekecil apapun, ya, keluarkan Muhammad, keluarkan. Lalu Nabi menuju ke neraka, dengan izin Allah dikeluarkan lagi umatnya dari neraka. Lalu Rasulullah apakah berhenti di situ? Belum, masih bersambung hadisnya, summa a'udu fir rabi'ah, lalu aku kembali kali keempat, kata Nabi. Nabi lalu bersujud lagi, memuji-muji Allah lagi. Lalu Allah mengatakan hal yang sama. Lalu Nabi mengatakan, ummati, ya Allah tolong lagi lah umatku, masih ada dalam neraka, tolonglah lagi. Lalu disitulah Allah mengatakan, Muhammad, keluarkan sekarang, ya,
di antara umatmu yang fi man qala la ilaha illallah, ya. Fayaqulu wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, wa kibriyai, dan demi kebesaranku, wa udmati, keagunganku, la akhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Silahkan keluarkan semua umatmu, kali ini semua umatmu yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Disitulah baru selesai Nabi mengeluarkan semua umatnya dari neraka. Kalau begitu, semua umat Muhammad insya-Allah surga. Semua umat Muhammad insya-Allah surga. Namun prosesnya, jadi dalam neraka dulu, nikmati dulu siksa akibat dosa yang kita remehkan di atas dunia. Ujungnya tidak ada umat Muhammad yang dalam neraka. Semua yang tertinggal hanya para kafir, orang-orang kafir. Begitulah Nabi SAW berjuang untuk kita supaya tidak sampai berada di dalam neraka dalam keadaan yang menyakitkan selama-lama. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, ada sedikit tambahan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain. Beliau mengatakan begini, jadi ada kalimah lafaz yang berbeda. Summa a'udu fir rabi'ah, ketika aku kembali keempat kalinya, kata Nabi, lalu aku diizinkan mengambil semua. Fa aqulu ma baqiya fin nar illa man habasahu al-Quran wa wajaba alaihi al-khulud. Semua aku selamatkan, kata Rasulullah, kecuali yang ditahan oleh Al-Quran. Sekarang yang ditahan oleh Al-Quran siapa, Pak? Pertama kafir, kan Al-Quran mengatakan kafir wajib neraka semuanya, khalidina fiha abada, selama-lama. Tapi hati-hati, sebab Al-Quran pun pernah membicarakan tentang orang yang kekal walaupun dia mukmin, yaitu yang tidak membagi warisan, yang pernah membunuh sesama mukmin, kemudian berbagai macam dosa menentang Allah dan Rasul. Namun para ulama mengatakan dengan hadis yang pertama tadi, kalimah la ilaha illallah bisa menyelamatkannya. Baik, inilah yang Nabi lakukan untuk kita sebagai umatnya. Bersyukurlah kita telah berada di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang, masih tersisa sedikit. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.